Di video kali ini saya akan membahas salah satu saham yang menurut saya diuntungkan dengan kondisi geopolitik global saat ini. Nah, apa itu sahamnya? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Di video kali ini kita akan membahas mengenai saham Antam ya. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin jelaskan dulu ya bahwa saya tidak akan menganalisa saham Antam ini secara detail di video kali ini karena terlalu panjang untuk durasi satu video membahas secara keseluruhan. Nah, pembahasan secara keseluruhan bisa teman-teman baca melalui ebook The Investor Deep Research, yang dimana ebook ini berisi analisa hanya satu saham saja, yaitu saham Antam. Dan ebook ini bisa teman-teman download secara gratis. Linknya ada di bawah ini ya. Oke, harga Antam saat ini diperdagangkan di level 1.500 ya. Saat video ini diambil tanggal 8 Mei 2024. Saya screenshotkan ya. Harga Antam saat ini berada di level sekitar 1.500. Yang artinya ini sudah turun sekitar 55% dari harga tertingginya di tahun 2021 lalu, yaitu di harga 3.400. Nah, menurut saya kenapa harga saham Antam akhirnya turun dari 3.400 ke 1.500? Ya, ada dua hal ya. Yang pertama mengenai sentimen dari bisnisnya itu sendiri, yaitu mengenai emas dan nikel. Dimana tahun 2021 lalu harga emas naik ya, dan juga harga nikel naik. Kemudian tahun 2023-nya harga emas maupun nikel ini turun. Otomatis karena harga kedua komoditas tersebut turun, kinerjanya turun, harga sahamnya pun ikut turun. Ya, itu mengenai harga saham dalam jangka panjang yang mengikuti fundamentalnya. Nah, sekarang kan pertanyaannya bagaimana dengan kondisi harga dari dua komoditas tersebut? Yang pertama kita bicara dulu mengenai harga emas, di mana harga emas saat ini ya, saat video ini diambil, harga emas secara globalnya ya, indeks acuan emas global itu sudah menyentuh level 2.300 per troy ounce ya, 2.300 dolar per troy ounce. Dan level ini merupakan level tertinggi sepanjang sejarah. Ya, memang kemarin sempat menyentuh level 2.400 kemudian koreksi. Tapi paling tidak untuk harga sekarang ya, level harga sekarang ini tetap merupakan level tertinggi sepanjang sejarah ya, sebelum tahun 2024. Harga emas naik ya, salah satu faktornya karena masih terjadinya banyak perang di dunia ini ya, seperti perang Israel dengan Hamas, kemudian perang Iran dan juga Israel yang kemarin sempat meletus, ini juga men-trigger kenaikan harga emas. Rusia Ukraina itu juga masih berlanjut sampai sekarang, dan juga inflasi ekonomi global ini yang juga turut serta mendorong kenaikan harga emas. Apalagi besok ya, kalau misalkan suku bunga Fed benar-benar turun, saya optimis harga emas nanti akan naik lebih tinggi lagi. Oke, itu tadi mengenai emas. Kemudian yang kedua mengenai nikelnya. Harga nikel sendiri pun juga seperti itu. Tahun 2023 mengalami penurunan. Dan menariknya, di tahun 2024 ini khususnya di kuartal 2, harga nikel mulai rebound. Ya, ini juga terkait dengan permintaan nikel di China. Di mana China saat ini kondisi ekonominya sudah mulai membaik, otomatis permintaan nikel juga naik dan harga nikel ikut naik. Oke, lalu bagaimana dengan kinerja Antam sendiri untuk kuartal 1 2024? Dan kita langsung saja lihat laporan laba ruginya untuk posisi terbaru. Sekali lagi ya, saya tidak membahas detail mengenai bisnisnya ya, karena semua sudah kita tulis dalam ebook The Investor Deep Research yang bisa teman-teman download secara gratis melalui link di bawah ini ya, atau dalam komentar yang kami pin. Oke, balik lagi ke sini. Kita langsung saja melihat kinerja Antam posisi kuartal 1 2024, di mana penjualannya turun 26%, laba kotornya juga turun 91%, dan laba bersihnya turun 86%. Ada beberapa hal kenapa kinerja dari Antam itu sendiri turun. Pertama mengenai penjualan ferronikelnya ya, yang dimana untuk kondisi ekspor ya, atau untuk pasar ekspornya Antam, untuk ferronikel sendiri baru dapat izinnya ya, izin ekspornya itu di bulan Maret 2024 ya. Jadi sehingga ferronikel ini, penjualan ferronikel ini direncanakan terrealisasi di kuartal 2 tahun ini.
Itu mengenai penjualan ferronikel. Kemudian yang kedua mengenai biji nikelnya, yang dimana untuk kuartal 1 2024 ini penjualan biji nikelnya menurut saya mengalami penurunan yang signifikan ya, yang sangat signifikan. Dimana penjualannya hanya mencapai 1 juta wet metric ton saja untuk kuartal 1 2024. Perlu teman-teman ketahui bahwa penjualan biji nikel untuk posisi tahun 2023 kemarin itu mencapai 11 juta wet metric ton. Sehingga kalau kuartal 1 tahun ini hanya 1 juta, berarti memang terjadi penurunan yang cukup signifikan untuk penjualan biji nikel Antam di tahun 2024 ini posisi kuartal 1. Lalu bagaimana dengan penjualan emasnya? Menurut saya penjualan emasnya baik-baik saja ya, tidak perlu kita persoalkan. Jika teman-teman ingin melihat lebih detail lagi mengenai data penjualan emas dari Antam, sekali lagi teman-teman bisa baca di ebook The Investor Deep Research yang membahas mengenai Antam. Nah, ini terkonfirmasi dalam catatan atas laporan keuangannya ya, yang dimana penjualan segmen nikelnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dimana di kuartal 1 tahun 2023 penjualan biji nikelnya mampu menghasilkan revenue 2,9 triliun rupiah, sedangkan posisi kuartal 1 2024 hanya 534 miliar saja. Begitu juga dengan ferronikelnya, dimana di kuartal 1 2023 penjualannya mampu membukukan revenue 1,2 triliun rupiah ya, dibandingkan untuk posisi kuartal 1 2024 yang hanya sebesar 18,3 miliar rupiah. Jadi memang kinerja untuk kuartal 1 2024 ini bisa kita simpulkan sedang mengalami penurunan. Tetapi kalau kita lihat secara marginnya ya, di mana di kuartal 1 tahun 2024 ini penjualan dari Antam hanya 8,6 triliun rupiah atau turun 15% secara kuartalan ya. Jadi ini adalah kinerja secara kuartalan. Kalau slide sebelumnya itu adalah kinerja tahunan, kalau ini kuartalan. Nah, namun secara laba kotor ini bisa naik 15% secara kuartalan. Kenapa? Karena alasannya salah satunya adalah faktor harga emas maupun nikel ya, khususnya emas yang naik untuk kuartal 1 2024. Tapi memang kalau kita lihat dalam perolehan laba bersihnya untuk kuartal 1 2024 bisa dikatakan ini masih sangat rendah, yang dimana angkanya kurang lebih sama dengan akhir tahun 2023 kemarin yang hanya sebesar 238 miliar. Padahal sebelumnya di kuartal 3 tahun 2023 Antam mampu membukukan laba bersih posisi kuartal 3-nya saja ya, itu mencapai 958 miliar dan kuartal 1 2023 mencapai 1,6 triliun rupiah. Sekarang kita coba cek nih, atau kita coba lihat histori pendapatan dalam jangka panjangnya. Kita sisihkan dulu atau kita keluarkan dulu untuk tahun 2024-nya, karena 2024 baru yang terbit baru kuartal 1-nya ya, jadi belum mencerminkan kinerja secara keseluruhan. Nah, kita lihat dulu dari tahun 2013 sampai tahun 2023, di mana revenue dari Antam ini menurut saya bagus ya, di mana tahun 2023 ini bisa disebut sebagai all time high-nya, tapi memang koreksi ya, all time high di tahun 2022, kemudian koreksi untuk tahun 2023-nya. Padahal sekali lagi tahun 2023 kemarin harga komoditas ya, dua komoditas jualannya Antam yaitu emas dan juga nikel mengalami penurunan. Begitu juga dengan laba bersihnya, di mana tahun 2023 Antam juga membukukan laba bersih yang cukup bagus mencapai 3 triliun. Ini juga lebih tinggi ya. Memang lebih rendah dibandingkan tahun 2022 tapi tetap lebih tinggi dibandingkan sebelum tahun 2022. Sekali lagi kondisi tahun 2023 nikel dan juga emas harganya ya, harga komoditas di dua komoditas tersebut mengalami penurunan. Dari analisa yang singkat tersebut bisa kita simpulkan bahwa kinerja kuartal 1 untuk tahun 2024 ini masih mengalami penurunan ya, atau belum membaik. Bahkan penurunan kinerja dari Antam ini sudah terjadi sejak kuartal keempat ya, kuartal keempat antara kuartal 3 sampai kuartal 4 tahun 2023 kemarin. Yang dimana inilah secara fundamental membuat harga saham Antam ini juga turun dari level 3.000-an ke level 1.500-an. Harga 1.500 menurut saya masih kategori undervalue. Cuman yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa harga saham akan selamanya undervalue ketika tidak tertrigger oleh kenaikan kinerja. Nah, sekarang kan pertanyaannya bagaimana kinerja ya, atau potensi kinerja Antam untuk full year tahun 2024 ini.
Apakah Antam bisa memanfaatkan momentum kenaikan harga emas maupun harga nikel? Dan kira-kira berapa valuasi wajarnya? Jawabannya ada di dalam ebook The Investor Deep Research yang bisa teman-teman download secara gratis melalui link di bawah ini ya. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk mendownload ebooknya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.